Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, semua ulama bersepakat bahwa puasa, ibadah puasa terutama Ramadan memiliki banyak sekali hikmah, banyak sekali keuntungan-keuntungan, keunggulan-keunggulan yang bisa kita raih. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Misal, ibadah sholat yang kita tahu jelas sekali orientasinya adalah kesalehan individual. Target yang ingin dicapai dari ibadah sholat adalah kesalehan ritual yang itu berimplikasi kepada perbaikan pribadi-pribadi muslim dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari ibadah sholat misalnya, juga kita bisa lihat bagaimana ibadah yang lain. Semisal adalah ibadah zakat. Kita tahu juga bahwa zakat, implikasi yang bisa dilihat atau implikasi yang bisa kita rasakan dari ibadah zakat adalah kepekaan sosial. Dari ibadah zakat itu kita bisa tahu bagaimana ibadah sosial kita akan melahirkan yang namanya kepekaan sosial. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Ramadan. Satu ibadah yang sangat istimewa, satu ibadah yang sangat mulia. Kenapa begitu? Karena Ramadan adalah menjadi jembatan. Ramadan adalah menjadi penghubung antara ibadah sholat dan ibadah zakat. Para ulama mengatakan bahwa dengan beribadah puasa yang baik, kita akan mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu perbaikan ibadah ritual kita dan perbaikan ibadah sosial kita. Para alim, para peneliti, para ilmuwan, para ahli bersepakat juga bahwa ternyata paling tidak ada 4 aspek kebaikan yang akan kita dapatkan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama, kita paling tidak akan mendapatkan perbaikan, atau kita akan memperbaiki, atau kita akan mendapatkan yang lebih baik dari apa? Aspek spiritual kita. Semua tahu bahwa dari puasa kita akan mendapatkan yang namanya ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran bahwa tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa kita sedang memperbaiki kualitas ketakwaan kita. Dengan berpuasa kita sedang memperbaiki hubungan spiritualitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aspek yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui yang namanya spiritualitas tadi. Yang kedua, aspek yang kita dapatkan dari ibadah puasa adalah aspek psikologis. Semua pakar psikologi mengatakan bahwa ketika orang berpuasa dengan baik, maka dia pada saat itu sedang memperbaiki aspek psikologi dalam dirinya. Semua tahu bahwa berpuasa itu adalah melatih kesabaran. Semua tahu bahwa dengan berpuasa sama artinya kita sedang memperbaiki emosi kita. Dan semua tahu bahwa psikologi mengatakan bahwa orang yang sabar, orang yang disiplin, orang yang qanaah, orang yang menerima apa adanya dari semua takdir Allah, itu adalah hal yang terpenting untuk memperbaiki kesehatan psikologi seorang. Dan puasa, terutama puasa Ramadan, itu memberikan jalan kepada kita untuk memperbaiki kualitas psikologi kita. Jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya aspek yang ketiga, dan ini yang terbaru bisa kita saksikan adalah apa yang dikatakan perbaikan aspek medis. Rasulullah mengatakan bahwa sumu tasihu, kata Rasulullah, berpuasalah kamu maka kamu akan mendapatkan kesehatan yang prima. Meskipun hadis ini mendapatkan banyak penentang, meskipun hadis ini banyak dipertanyakan sahih dan tidak sahihnya, namun bahwa kenyataannya pada hari ini semua penelitian mengatakan bahwa puasa memberikan jalan kesehatan bagi mereka yang berpuasa dengan benar. Puasa sebagaimana yang diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar memberikan tempat kepada seluruh organ tubuh kita mendapatkan posisi yang terbaik.
Puasa, kata para pakar kesehatan, kata para dokter, adalah proses detoksifikasi tubuh kita. Ginjal kita menjadi diistirahatkan, jantung kita diistirahatkan, liver kita diistirahatkan, limpa kita diistirahatkan. Semuanya menjadi istirahat, semuanya mendapatkan posisi yang paling baik. Kenapa? Karena semua diistirahatkan. Dan itu berkat ibadah puasa. Terkait yang keempat, ini yang paling penting, yang ini berhubungan dengan tema kita pada kali ini, yaitu adalah aspek sosial. Puasa akan memberikan tempat kepada kita untuk memperbaiki hubungan sosial kita. Puasa tidak hanya mengantarkan kita berhubungan baik, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan puasa kita akan memperbaiki hubungan sosial kita. Puasa, berharap dari puasa kita akan mendapatkan apa yang namanya, pertama, kita berharap kita akan memperbaiki solidaritas sosial kita. Kita mencoba untuk memperbaiki bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita, bagaimana kita berhubungan dengan teman-teman kita, bagaimana kita bisa melihat realitas sosial kita, bahwa ternyata di sekitar kita masih banyak sekali orang-orang yang tidak beruntung. Dan itu karena orang berpuasa, kita akan bisa mengasah kepekaan sosial. Karena lapar, kita akan bisa merasakan bagaimana rasanya orang yang tidak beruntung, yang hanya untuk mendapatkan akses kepada makan saja mereka tidak mudah. Maka pada hari ini, ketika kita puasa, kita sama artinya kita sedang merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tidak beruntung itu. Maka aspek sosial ini pasti akan terbentuk ketika kita berpuasa. Bukan hanya bagaimana solidaritas sosial terbentuk, hal yang terpenting juga adalah kita dari puasa akan membentuk yang namanya kohesi sosial. Kita akan membentuk yang namanya ikatan-ikatan menjadi bagian dari kehidupan sosial itu. Kita tidak lagi menjadi individu yang terbebas atau individu yang tidak menjadi bagian. Kita bukan lagi menjadi individu yang lepas dari tanggung jawab sosial. Karena kohesi sosial itu, karena puasa itu, kita akan terbentuk menjadi satu kehidupan yang memperbaiki kohesi sosial kita. Karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, tanpa memperhatikan tujuan puasa dalam bentuk memperbaiki ibadah sosial itu, maka hampir bisa dipastikan puasa kita tidak benar-benar akan sempurna. Hampir bisa dipastikan puasa kita adalah bukan puasa yang disyariatkan dalam Islam. Hampir bisa dipastikan pula bahwa puasa kita bukan puasa yang dituntun, bukan puasa yang diajarkan, bukan puasa yang dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untuk berbicara tentang kohesi sosial, untuk bicara tentang kepekaan sosial, untuk bicara tentang kehidupan, bagaimana kita bertanggung jawab dalam kehidupan sosial kita, Rasulullah menjadi contoh yang paling sempurna. Bagaimana Rasulullah seringkali harus mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan orang yang lebih membutuhkan. Bagaimana Rasulullah meskipun dalam kondisi tidak berkecukupan, itu harus berbagi apa yang ada di dapurnya untuk berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan puasa, sekali lagi, saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah, akan mengantarkan kita menjadi orang yang mempunyai kepekaan sosial terbaik dalam setahun, dalam masa hidup kita. Oleh karena itu, para hadirin, pemirsa rahimakumullah, hal yang terpenting dari bulan puasa ini adalah mari kita bukan hanya sekedar pandai memperbaiki ibadah spiritual, ibadah ritual kita, bukan hanya pandai memperbaiki ibadah individual kita. Marilah kita bersama-sama mengaca apakah betul ibadah puasa kita telah mengantarkan kita memperbaiki yang namanya ibadah sosial kita. Seandainya kita masih belum memperbaiki itu semua, naudzubillah min dzalik, kita hanya khawatir puasa kita hanya menjadi puasa yang sekedar menanggung lapar, menanggung dahaga sebagaimana yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali orang yang hanya berpuasa, banyak sekali orang yang berpuasa yang hanya dari puasanya itu dia menanggung lapar, dia hanya menanggung dahaga. Dia tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kata Rasulullah, banyak sekali orang Islam, banyak sekali umat Islam yang melakukan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Dan salah satu indikator apakah puasa kita benar-benar telah diterima
Apakah puasa kita telah benar-benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dituntun oleh Rasulullah, adalah apakah kita telah memiliki kepedulian sosial, apakah kepekaan sosial kita terbentuk atau tidak. Oleh karena itu kita berharap semoga puasa kita di tahun ini benar-benar telah mencapai sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu puasa yang akan menghapuskan dosa kita, dosa-dosa yang telah kita lalui, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah. Jadi orang yang berpuasa dengan baik, orang yang berpuasa sebagaimana puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan satu predikat, yaitu orang yang diampuni dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Semoga kita semua yang berpuasa pada tahun ini akan dikembalikan bertemu kembali dengan puasa-puasa yang akan datang. Dan terus kita berusaha memperbaiki bahwa puasa kita tahun ini lebih baik daripada puasa yang telah kita kemarin lakukan di tahun-tahun berikutnya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.